Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan dan akan mempresentasikan terkait tentang tugas besar, material dan proses manufaktur, dan barang yang kami tentukan yaitu jemuran pakaian. Next. Ini merupakan anggota kelompok kami. Next. Nah, di sini merupakan salah satu produk dari jemuran pakaian kami. Sebagai berikut. Jadi ada 3 part. Yang pertama itu ada pipa yang terdiri dari terdapat 8 kualitas. Kemudian ada frame atas pipa, ada 2 kualitas, dan juga frame bawah ada 2 kualitas. Next. Ini merupakan part yang lebih spesifik. Next. Nah, di sini kami juga mengukur dari beberapa partnya, dan kami mau data-data seperti ini, seperti panjangnya seperti 28,35 mm, kemudian ada diameter seukur 0,63, itu kami mengukur terlebih dahulu menggunakan beberapa alat ukur pada produk yang sebenarnya. Kemudian kita cantumkan di SolidWorks untuk dibuat smart dimensinya dan partnya. Next. Ini merupakan dari part frame atas. Next. Ini merupakan dari part 3 yang frame bawah. Nah, untuk detail seperti pengukuran dan beberapa part itu bisa dilihat di link yang akan kami cantumkan di akhir video. Next. Nah, kemudian kita masuk ke material, di mana material yang pertama itu pipa. Pada jemuran baju, itu materialnya adalah aluminium, dan di mana fungsi dari pipa ini merupakan penghubung antara 2 frame dan juga tempat menjemur pakaian. Nah, karakteristik dari pipa ini, itu yang pertama itu mudah dibentuk, kemudian ringan, dan juga tahan karat. Nah, karena karakteristik dari aluminium seperti itu, maka kami berdiskusi dan menentukan bahwa stainless steel adalah salah satu material alternatif tersebut. Kemudian kita next ke frame atas, di mana itu material yang sebenarnya adalah phenolic. Di mana frame atas ini itu berfungsi untuk memberi ruang pipa agar terpasang sehingga bisa digunakan untuk menjemur tentunya. Nah, dan karakteristik dari si phenolic ini merupakan tahan air dan korosi, tahan UV, dan ringan. Nah, karena beberapa karakteristik ini, maka kami juga berdiskusi dan menentukan bahwa polipropilennya lah yang bisa menjadi si material alternatif ini. Begitu juga pada frame bawah, di mana itu merupakan banyak sama seperti tersebut. Next. Ini merupakan barang-barangnya. Next. Ini juga. Next aja. Oke. Oke, setelah kami menentukan material apa yang akan digunakan pada jemuran pakaian, kami menentukan bentukan dasar dari material tersebut. Yang pertama dari komponen pipa, yaitu materialnya aluminium. Bentukan dasarnya adalah lembaran aluminium dengan tebal 0,5 sampai 1 mm dan lebar 72 cm dengan keseragaman 1%. Kami memilih bentukan dasar lembaran karena agar lebih mudah diproses pada pemrosesan nantinya. Lalu yang kedua ada stainless steel. Sama bentukan dasarnya juga lembaran dengan tebal 0,5 sampai 1 mm dan lebar 72 cm dengan keseragaman juga 1%. Lalu frame atas dan frame bawah memiliki material yang sama sehingga bentukan dasarnya juga sama, yaitu butiran kecil resin berdiameter 2 sampai 5 mm dengan keseragaman 0,05 mm. Kamu memilih butiran kecil resin karena agar lebih mudah diproses pada proses injection molding yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu material alternatifnya juga berupa butiran kecil resin. Next. Selanjutnya adalah proses permesinan. Jadi material yang sudah ditentukan tersebut, kami lakukan proses permesinan. Yang pertama untuk komponen pipa. Parameter yang dikerjakan adalah pipa berdiameter 1,6 cm dengan panjang 72 cm. Pada proses permesinan pipa, kita ada 2 tahap, tube rolling dan ARW. Kenapa tube rolling? Karena tube rolling sifatnya yang bisa dilakukan secara massal. Jadi lembaran materialnya nanti digulung menggunakan mesin roll hingga berdiameter 1,6. Kemudian dilakukan penyatuan lembaran di masing-masing ujung pipa menggunakan ERW karena untuk memberikan hasil yang estetik. Untuk proses pemesinan alternatifnya sama,
tube rolling, tapi yang memberikan di sini adalah TIG welding untuk hasil yang lebih presisi, namun dengan budget yang lebih besar. Selanjutnya adalah untuk bagian frame atas dan frame bawah. Parameternya seperti yang sudah tertulis di slide, dan untuk pemersinannya sama, yaitu injection molding. Jadi nanti cairan resin dari profilen atau fenolik nanti disuntikkan ke cetakan moldingnya, kemudian diberi tekanan tinggi, kemudian waktu udah kering dikikis dari cetakan untuk hasil yang lebih presisi. Oke, selanjutnya setelah memilih material dan permesinan juga bentukan dasar, kami membuat OPC. Dapat dilihat ada 3 part utama dengan material dan material dan karakteristiknya masing-masing, lalu juga ada bentukan dasarnya masing-masing, lalu terdapat operasi, inspeksi, lalu juga ada mesin yang digunakan, proses yang digunakan, lalu setelah semua part telah jadi, dilakukan proses assembly dan inspeksi terakhir. Dan OPC dapat terlihat pada slide. Next. Lalu progres yang kami lakukan dapat dilihat di link tersebut dari awal sampai akhir, dari tugas pertama sampai tugas ke-5. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.